Nah, anecdotal evidence tadi, ya, itu bukan berarti efeknya nggak ada, efeknya kecil. Dan yang kedua, yang menentukan pertanyaan dari Andromeda tadi adalah preferensi dari warga sendiri. Baik. Jadi dalam banyak kasus, kalau misalnya warganya tidak mau menerima pilihan sesuai dengan keinginan asing, calon yang didukung kuat oleh asing sekalipun juga akan kalah. Baik. Jadi pada ujungnya adalah warga yang menentukan. Nah, karena itu pula asing pada umumnya tidak mau menunjukkan dukungan secara terang-terangan kepada calon atau partai yang mereka dukung. Mereka cenderung memilih bentuk intervensi yang kedua, yaitu proses intervention, supaya put eggs in many basket. Mereka meletakkan telur dalam banyak keranjang. Kalaupun toh calon yang satu kalah, dia masih berharap calon yang lain yang dia punya hubungan baik itu bisa memperlancar urusan ke depan. Wartaekonomi.co.id. Bukti Anies the Golden Boy-nya Amerika Serikat. Duta Besar Amerika Serikat Sung Yong Kim berkunjung ke DPP Partai Keadilan Sejahtera pada hari Rabu 15 Februari 2023. Kunjungan Yong Kim mendapat sorotan dari para pengamat politik. Pakar politik dari American Global University, Jerry Massey, berpendapat ada maksud terselubung di balik kunjungan Sung Yong Kim. Dia menduga kunjungan Dubes Amerika Serikat terkait kepentingan pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden di Pilpres 2024. Saya kira langkah ini setidaknya baik, berarti ada sinyalemen dukungan Amerika Serikat terhadap Anies terbuka, kata Jerry dalam keterangan tertulis hari Kamis 16 Februari 2023. Jerry menganggap wajar bila Amerika Serikat mendambakan sosok Anies Baswedan menjadi presiden. Pasalnya, dalam kurun waktu 10 tahun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia selalu menjalin hubungan baik dengan Cina. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat mulai tersisih dengan kemunculan Cina sebagai salah satu kekuatan baru. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Cina saling bersaing menancapkan kekuatannya di negara berkembang seperti halnya Indonesia. Memang pemilu Indonesia ini termasuk pertarungan timur dan barat. Di era Jokowi, peran dan dominasi Cina lebih besar ketimbang Amerika. Berbeda di era SBY, Soeharto, dan Habibie, serta Gus Dur. Dominasi Amerika cukup dominan, ujarnya. Atas dasar itu, Jerry menilai peluang Amerika Serikat untuk mendukung pencapresan Anies sangat terbuka lebar. Apalagi, Anies punya riwayat mengenyam pendidikan di negeri Paman Sam dan menjadi the Golden Boy Amerika. Saya kira ada sinyalemen Amerika Serikat mensupport pencapresan Anies. Kalau Ganjar lebih dekat dengan para kelompok RRC dan berbeda dengan Anies. Faktor penyebab juga dia lulusan doktor Amerika atau dari Maryland dan Illinois, pungkasnya. Strategi taktik bagaimana membangun jaringan-jaringan yang untuk mendukung calon-calon yang mereka senang, ya, dan menghambat calon-calon yang tidak mereka sukai, itu pasti dibuat organisasinya, ada manajemennya lah, nggak mungkin uang aja. Masa negara besar tuh CIA mainnya uang, kan nggak mungkin. Gagal pasti operasi CIA kalau hanya uang. Uang pasti penting, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan politik untuk memenangkan calon mereka pasti mereka bangun. Lebih dominan yang mana, Pak? Dua-duanya, nggak bisa dipisahkan. Punya ide, gagasan, bangun jaringan, nggak ada duit salah. Ada duit, nggak ada ini juga percuma. Oke, baik. Ya, jadi saya melihat bahwa hubungan asing itu tidak begitu signifikan ya. Melihat faktor politik domestik kita saat ini begitu, bahwa isu yang dikondisikan saat ini, apalagi ada estafeta semacam politik bagaimana bisa berlanjut yang saat ini kepada
yang lainnya gitu. Nah, saya lihat bahwa ini cukup menguat ya, sehingga isu yang ada adalah orang yang punya bahasa komunikasi yang cukup baik, literasi yang cukup baik terhadap dunia internasional, ini menjadi tidak amat sangat punya pengaruh yang luar biasa begitu. Nah, saya melihat bahwa jadi politik internasional ya, kemudian dihadap-hadapkan itu dengan politik domestik saat ini nampaknya tidak 50-50 begitu ya, tetapi mungkin 40-60 kelihatannya begitu. Nah, kenapa? Karena bagaimanapun posisi misalkan kita sebut Amerika saat ini, dia punya banyak masalah. Begitu ya, Rusia juga punya banyak masalah. China pun sudah punya banyak masalah. Artinya bahwa tokoh-tokoh yang ingin punya kesempatan cukup baik di 2024, dia sebetulnya harus bermain sendiri begitu. Nah, sembari memang melihat, saya kira Amerika pun agak kesulitan dengan kasus Rusia Ukraina hari ini, China pun hari ini juga amat sangat kesulitan begitu. Jadi dia tidak akan jor-joran untuk 2024 kita Indonesia nanti, sehingga kasus domestik ini yang akan sangat diangkat. Ya. Nah, akan dilihat mana kira-kira dari beberapa tokoh yang muncul, Anies Baswedan, kemudian Puan, kemudian Pak Prabowo, Ganjar bisa memainkan politik domestiknya. Nah, saya kira ini yang amat sangat menentukan, karena kalau kita melihat posisi Indonesia beda dengan Iran, Ahmadinejad. Ya, kemudian juga beda dengan dengan Mesir. Ya, dia tidak sekuat Iran, tapi juga tidak selama Egypt begitu. Jadi politik domestik saya kira begitu di 2024 itu amat sangat kuat. Walaupun di sana ada pengaruh Amerika, ada pengaruh Cina, saya kira tidak begitu signifikan. Siapapun saya sepakat tadi dengan Mas Burhan begitu. Lebih kepada pandangan pragmatis orang tokoh-tokoh ini, siapapun akan diambil. Baik, Pak Mutal. Karena nyari politik ideologi itu sudah hilang. Saya kira seperti itu, Mbak Tessa. Tadi saya sebut tidak terlalu menentukan, itu berdasarkan tulisan akademik. Jadi kajian tentang foreign electoral intervention itu bukan kajian baru dalam studi akademik, baik di ilmu politik atau HI. Dan sejauh ini konsensus di kalangan sarjana itu mengatakan pengaruhnya tidak besar. Dua jenis bentuknya itu ada dua, satu partisan interference, jadi satu intervensi yang berbentuk partisan, di mana kekuatan luar negeri itu mendukung secara terang-terangan pada salah satu calon atau partai yang bertarung. Yang kedua namanya proses intervention. Nah, kebanyakan itu kekuatan asing itu mendukungnya dalam bentuk yang kedua, proses intervention. Mereka tidak mau menunjukkan secara terang-terangan preferensinya kepada satu calon atau partai, karena itu namanya bunuh diri. Kalau misalnya calonnya menang sih mungkin nggak apa-apa, kalau kalah nanti akan mengganggu hubungan politik atau hubungan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Jadi yang paling banyak adalah proses intervention. Nah, dalam kasus pengaruh atau intervensi terhadap pemilu di negara asing tadi, itu umumnya antara para calon maupun kekuatan asing itu juga membangun hubungannya di belakang layar, karena nggak mau kelihatan kan. Kan misalnya orang seperti Mas Anies atau orang seperti Ganjar atau orang seperti Pak Prabowo kan tidak mau disebut sebagai antek asing. Tetapi bukan berarti tidak ada baunya. Tadi data yang disampaikan oleh Bang Zulfan itu kalau istilah akademiknya namanya anecdotal evidence. Tetap bukan berarti tidak benar, tetapi untuk sampai pada data akademik itu perlu proses yang lebih jauh lagi. Nah, anecdotal evidence tadi ya itu bukan berarti efeknya nggak ada, efeknya kecil. Dan yang kedua yang menentukan, pertanyaan dari Andromeda tadi adalah preferensi dari warga sendiri. Jadi dalam banyak kasus kalau misalnya warganya tidak mau menerima pilihan sesuai dengan keinginan asing, calon yang didukung kuat oleh asing sekalipun juga akan kalah. Jadi pada ujungnya adalah warga yang menentukan. Nah, karena itu pula asing pada umumnya tidak mau menunjukkan dukungan secara terang-terangan kepada calon atau partai yang mereka dukung. Mereka cenderung memilih bentuk intervensi yang kedua, yaitu proses intervention, supaya put eggs in many basket. Mereka meletakkan telur dalam banyak keranjang, kalaupun toh calon yang satu kalah, dia masih berharap calon yang lain yang dia punya hubungan baik
itu bisa memperlancar urusan ke depan. Kira-kira begitu. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.